Baik, selamat malam Pak Ibnu. Mohon maaf, pada sesi ini saya akan mempresentasikan terkait dengan mind mapping yang setelah saya buat, yaitu terkait dengan proses pembuatan dan cara kerja antibodi monoklonal untuk toksin bakteri. Berikut merupakan mind map yang saya buat. Jadi pada mind map ini saya akan menjelaskan terkait dengan toksin yang ada pada bakteri terdiri dari dua, yaitu ada yang endotoksin dan juga ada eksotoksin. Endotoksin merupakan komponen struktural dari dinding sel bakteri gram negatif seperti lipopolisakarida yang merupakan bagian dari lipid A. Endotoksin ini tidak disekresikan secara aktif, tapi dapat dilepaskan ketika bakteri tersebut mati. Toksin yang dihasilkan oleh bakteri yang menghasilkan endotoksin tidak terdenaturasi oleh pemanasan. Dan toksin ini memiliki toksisitas yang rendah, tetapi dapat menyebabkan respon inflamasi sistemik yang berbahaya, misalnya sepsis atau shock septik. Toksin ini tidak spesifik dalam menyerang sel inang, tetapi dapat memicu reaksi imun yang luas. Contoh bakteri yang dapat menghasilkan endotoksin yaitu bakteri E. coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, dan juga Neisseria meningitidis. Selain endotoksin, juga ada eksotosin. Yang eksotosin itu merupakan protein yang disekresikan aktif oleh bakteri ke lingkungan sekitarnya untuk menyerang sel inang. Eksotoksin ini sangat toksik dan sering sekali memiliki efek yang spesifik pada jaringan tertentu. Eksotosin tidak tahan terhadap panas sehingga mudah terdenaturasi oleh panas. Toksin ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap target spesifik di dalam tubuh inang. Bisa dikodekan oleh plasmid atau faga dari bakteriofag, sehingga dapat berpindah dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Eksotosin ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah toksin sitolitik atau pore forming toxin. Contohnya merupakan alpha hemolysin dari Staphylococcus aureus yang dapat merusak sel membran dan dapat menyebabkan terjadinya lisis sel. Kemudian ada jenis toksin AB, yaitu dua subunit A dan B. A menunjukkan sisi aktif dan B untuk binding. Contohnya adalah toksin botulinum yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum. Toksin ini dapat menyebabkan paralisis atau kelumpuhan yang dapat menghambat pelepasan asetilkolin. Kemudian ada jenis toksin lainnya yaitu toksin superantigen. Contohnya yaitu toksin sindrom shock toxic atau TSST1 dari jenis bakteri Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan aktivasi dari sistem imun yang berlebihan. Jika toksin dari bakteri baik endotoksin maupun eksotoksin masuk ke dalam tubuh, maka antibodi yang ada di tubuh akan terbentuk untuk menetralisir efek toksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Untuk memperoleh antibodi yang spesifik terhadap toksin dari suatu bakteri tertentu dapat dilakukan dengan membuat antibodi monoklonal. Dengan proses tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama perlu dilakukan adalah kita perlu mengisolasi dan mengidentifikasi antigen dari toksin yang akan diinduksikan nanti atau disuntikan nantinya kepada hewan uji coba. Contohnya, untuk memperoleh antigen dari bakteri Clostridium botulinum, maka kita perlu mengidentifikasi toksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut, kemudian mempurifikasi toksinnya dan juga memodifikasi toksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut.
Purifikasi toksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut bertujuan untuk memisahkan toksin yang dihasilkan oleh bakteri dengan komponen yang dihasilkan atau metabolit yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik presipitasi amonium sulfat, kemudian bisa juga dengan kromatografi afinitas dan juga elektroforesis, sehingga nantinya diperoleh kemurnian toksin yang tinggi. Kemudian modifikasi toksin ini dilakukan jika perlu. Tujuannya adalah untuk melemahkan efek dari toksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut, sehingga toksin tersebut tidak berbahaya saat diinduksikan ke hewan coba. Kemudian tahapan yang kedua adalah melakukan imunisasi terhadap hewan coba. Jadi toksin yang telah dipurifikasi dan dimodifikasi nantinya disuntikan ke dalam tubuh hewan coba seperti tikus, yaitu melalui injeksi subkutan ataupun injeksi intraperitoneal. Kemudian untuk meningkatkan respon imun dari hewan coba tersebut dilakukan injeksi booster sehingga dihasilkan respon imun yang lebih tinggi. Setelah itu dilakukan isolasi sel B penghasil antibodi dari limpa hewan yang telah diimunisasi. Limpa dari hewan coba itu diambil melalui pembedahan yang dilakukan secara aseptik. Kemudian sel B dari jaringan limpa itu diisolasi menggunakan teknik sentrifugasi gradien densitas. Sehingga yang nantinya diperoleh sel B yang mengandung antibodi monoklonal yang nantinya akan di cloning. Kemudian selanjutnya dilakukan tahapan fusi dengan sel mieloma, yaitu limpa dari hewan coba diambil melalui jadi agar sel B ini dapat berkembang biak tanpa batas, jadi sel B ini difusikan dengan sel mieloma yang merupakan sel kanker dari sumsum tulang yang dapat membelah tanpa batas. Sel mieloma yang digunakan biasanya tidak mampu memproduksi antibodi sendiri, tetapi memiliki kemampuan bertahan hidup yang sangat kuat. Fusi sel dilakukan dengan cara mencampurkan sel mieloma dan sel B dalam medium kultur khusus dengan menggunakan agen fusi seperti polietilen glikol yang digunakan untuk membantu membran kedua jenis sel menyatu. Jadi penggabungan antara sel mieloma dan sel B ini nantinya akan membentuk sel hibridoma. Setelah dilakukan fusi sel dan terbentuk sel hibridoma, maka dilakukan seleksi dan screening hibridoma. Seleksi sel hibridoma dilakukan dengan menggunakan medium HAT atau hypoxanthine aminopterin timidin yang mekanisme kerjanya adalah jika sel mieloma tanpa fusi mati, karena tidak memiliki jalur penyelamatan nukleotida yang diperlukan untuk bertahan dalam medium HAT. Dan sel B tanpa fusi juga mati karena memiliki umur hidup yang terbatas. Sedangkan sel mieloma yang merupakan gabungan dari sel B dan sel hibridoma yang merupakan gabungan dari sel B dan sel mieloma akan bertahan karena memiliki jalur penyelamatan nukleotida dari sel B dan memiliki kemampuan membelah tanpa batas dari sel mieloma. Jadi dengan seleksi menggunakan medium HAT, hanya sel hibridoma yang berhasil bertahan hidup dan berkembang dalam medium HAT. Selanjutnya dilakukan karakterisasi dan seleksi antibodi yang dihasilkan oleh sel hibridoma.
Pengujian antibodi dapat dilakukan dengan metode ELISA, itu digunakan untuk mengukur afinitas antibodi terhadap toksin target, atau bisa juga dengan menggunakan metode imunofluoresensi yang tujuannya adalah menguji interaksi antibodi dengan toksin pada sel jaringan. Selain itu juga dapat dengan menggunakan uji netralisasi, yaitu tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas antibodi dalam menetralkan toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Kemudian tahapan selanjutnya dilakukan cloning dan produksi massal antibodi monoklonal. Metode cloning dapat dilakukan dengan menumbuhkan satu sel dalam setiap sumur pada piring kultur untuk memastikan klonalitasnya. Itu dengan menggunakan metode dilusi terbatas. Dan untuk produksi dalam jumlah yang besar, sel hibridoma dikultur dalam bioreaktor atau sistem suspensi sel untuk memperoleh antibodi dalam skala besar. Kemudian dilakukan proses purifikasi antibodi yang tujuannya adalah untuk memurnikan antibodi yang dihasilkan dengan cara menggunakan metode kromatografi afinitas protein. Bisa juga dengan dialisis atau ultrafiltrasi. Kemudian setelah antibodi monoklonal diperoleh secara massal, maka antibodi tersebut dapat diformulasi dan nantinya dapat digunakan pada aplikasi klinis. Jadi sebelum itu perlu dilakukan analisis kualitas dan uji keamanan dari antibodi yang telah diproduksi. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji SDSP, HPLC, dan juga pengujian endotoksin untuk memastikan antibodi aman untuk digunakan. Selain itu, perlu pengujian in vivo dan uji klinis, yaitu dilakukan pengujian pada hewan coba untuk melihat efektivitas antibodi monoklonal yang dihasilkan dalam menetralkan toksin. Jika berhasil, maka selanjutnya antibodi monoklonal ini dapat digunakan untuk tahap uji klinis sebelum digunakan pada manusia. Jadi antibodi monoklonal yang dihasilkan ini nantinya dapat targetnya adalah menetralkan efek toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Antibodi monoklonal yang dihasilkan dapat menetralisasi toksin yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai mekanisme. Untuk toksin yang dihasilkan berupa endotoksin, maka mekanisme netralisasinya dapat dilakukan dengan cara yaitu menghasilkan antibodi monoklonal yang spesifik terhadap lipid A, sehingga nantinya dapat menghambat interaksi endotoksin dengan reseptornya di dalam sel imun atau TLR4 atau MD2, sehingga nantinya respon inflamasi yang berlebihan yang berujung pada sepsis dapat dicegah. Kemudian antibodi netralisasi di spesifik terhadap O antigen, yang antibodi ini menargetkan bagian spesifik dari lipopolisakarida sehingga dapat menghindari aktivasi sistem imun yang berlebihan dan mencegah terjadinya shock septik. Selain itu, mekanisme netralisasi toksin ini juga dapat dengan cara mencegah terjadinya pelepasan endotoksin. Jadi beberapa antibodi dapat bekerja dengan cara menstabilkan dinding sel bakteri sehingga mengurangi kemungkinan endotoksin untuk dilepaskan, sehingga dinding sel ini tidak lisis. Kemudian jika toksin yang dihasilkan berasal berupa eksotosin, seperti toksin yang dihasilkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, maka netralisasi toksin ini dapat dilakukan menggunakan antibodi yang tujuannya adalah untuk mencegah toksin berikatan dengan reseptornya pada sel inang.
Contohnya antibodi terhadap toksin botulinum mencegah toksin menghambat pelepasan neurotransmitter. Kemudian juga dapat dengan cara antibodi tersebut mencegah dapat antibodi dapat mengikat toksin sebelum mencapai targetnya. Contohnya antibodi monoklonal raxibacumab dan obiltazumab yang ini antibodinya dapat mengikat protektif antigen atau PA dari toksin antraks untuk mencegah toksin masuk ke dalam sel. Kemudian mekanisme netralisasi eksitosin lainnya yaitu dengan cara uh, menghambat aktivitas enzimatik dari toksin. Jadi antibodi contohnya antibodi terhadap difteri toksin yang dapat mencegahnya menghambat sintesis protein di dalam sel. Kemudian netralisasi juga dapat dilakukan dengan cara memicu eliminasi toksin melalui sistem imun. Jadi antibodi dapat memfasilitasi penghilangan toksin melalui sistem fagositik atau komplement. Jika eliminasi toksin melalui sistem imun, maka dapat dilakukan dengan mekanisme fagositik opsonisasi oleh antibodi, kemudian juga dapat dengan fagositosis oleh sel imun, dan juga penghancuran toksin di dalam fagosom. Sedangkan dengan aktivasi sistem komplement oleh antibodi, maka dapat dilakukan dengan cara pengikatan antibodi kepada toksin, kemudian terjadi aktivasi jalur klasik, kemudian terjadi proses opsonisasi oleh komplement C3b sehingga membentuk kompleks serangan membran attack kompleks yang nantinya akan memecah sel bakteri. Sekian dari yang dapat saya presentasikan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk pembuatan mind map ini. Terima kasih.